Satu, demokrasi. Ya, oke, dua, tiga, oke, oke. Akhirnya, oke, lalu hmm, ada pertanyaan nggak untuk PR kemarin? Mungkin dari yang nggak masuk, ada yang kurang ngerti kenapa PR-nya itu maksudnya apa? Apalagi belum baca, belum nonton YouTube-nya. Ada pertanyaan? Chattingnya dibisik aja. Oke, pertanyaannya apa? Halaman berapa ya, Mbak? Halaman berapa ya? Halaman berapa? 117. Nomor? Iya. Heeh. Oh, oke, kalau menurut saya jawabannya memang C, press release. Karena kalau Mbak baca lagi halaman 1.14, itu kan dia, itu kan, sorry, buka dari halaman 1.13, paragraf paling bawah. Iya, paragraf paling bawah yang setelah era press agent yang cenderung manipulatif. Nah, di sini tuh dia sedang membahas tentang era press agent ini yang bentuk teknik humasnya tuh press release tadi. Dia menjelaskan bagaimana press agent ini kan cenderung manipulatif. Lalu dia bilang juga ada karena upaya manipulatif itu tidak menyelesaikan persoalan. Sehingga halaman 1.14 paling atas, publik menuntut kondisi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Nah, saat inilah era public information muncul. Jadi, public information ini merespon apa itu press agent tadi yang satu arah. Jadi, public information itu sifatnya justru dua arah. Iya, biarpun dua arahnya itu nggak seimbang, Mbak. Karena um, dia bisa memberikan semua. Rakyat bisa, publik bisa bereaksi. Tapi kan reaksinya belum tentu langsung bisa direspon kembali oleh humasnya si public information ini. Tapi kata term di sini tuh itu menuju dia merespon apa itu press agent tadi. Jadi dibacanya harus kayak gitu. Jadi paham. Heeh. Iya. Jadi kemudian, oke, jadi itu public information ini yang dimaksud tuh dimaksud dua arah, Mbak, bukan yang satu arah. Jadi mungkin Mbak salah-salah, maksudnya karena ini kan nyambung ya gitu. Jadi salah pemahaman aja ketika baca kalau saya rasa. Press release. Kalau yang nomor 6 ya public information.
Yang nomor 6 ini kalau dikunci jawabannya model ya. Oh, oke. Okay. Kalau menurut saya sih, saya lebih cenderung public information, tapi kalau kita lihat dari modulnya, coba Mbak buka halaman 1.14 tadi. Enggak, kalau buat saya bukan model, kenapa? Karena harusnya dia tulisnya two-way asymmetrical model. Nah, karena di sini tidak lengkap, makanya saya tetap pilih public information. Gitu. Ini jadi kalau menurut saya sih mungkin kesalahan cetak dan kuncinya menyatakan seperti itu. Saya juga baca waktu saya ngerjain ini juga saya agak bingung, cuman ya kalau saya ngeliat ini mungkin karena kesalahan, jadi saya nggak ambil yang model karena kalau Mbak jawabnya langsung model kan agak aneh. Model itu apa? Di sini kan di modul juga tidak menjelaskan apa itu model, tapi yang dia jelaskan kan two-way asymmetrical model tadi. Iya, atau two-way, jadi ada two-way symmetrical model dan two-way asymmetrical model. Kalau ada dua dari itu, Mbak pilih yang symmetrical. Karena saya jujur ini, kalau dia tulis model aja juga kita akan bertanya-tanya ini model apa maksudnya. Di istilah humas kan juga nggak ada itu model. Oke, ada lagi? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hari ini tuh kita akan membahas modul 3 yang lebih berkonsentrasi sama posisi humas di organisasi. Oke, saya nggak akan jelasin terlalu banyak karena ini lebih sebenarnya bisa dipahami dengan singkat sih. Jadi kayak di sini tuh dia bilang kalau organisasi itu kan ada flowchartnya, ada alurnya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mendapatkan input, lalu inputnya itu diproses ke dalam untuk melalui throughput itu dan untuk mendapatkan output dan dapetin feedback. Jadi sebenarnya intinya itu aja. Jadi kalau mau dilihat itu page 3.5. 3.5. Jadi itu ada, dia menjelaskan bahwa ada elemen-elemen sistem yang disebut ada 6 itu tadi. Ada lingkungannya, environment. Itu yang paling besar itu. Lalu ada boundary-nya. Ada input, output, throughput, dan feedback. Jadi sebuah organisasi itu pasti kan punya lingkungan di mana dia berkembang. Misalnya kayak kalau di sini mungkin kayak IPIT. IPIT berarti lingkungan dia itu siapa? Lingkungan dia berarti kan buruh migran Indonesia kan. Halo. Oke, lalu boundary-nya itu dibatasin hanya dari yang berasal dari Indonesia. Jadi bukan semua buruh migran itu dinaungin sama IPIT. Jadi hanya yang dari Indonesia saja. Nah, lalu untuk mendapatkan input itu, tentunya kan input itu masuk dari anggotanya kan. Nah, input masuk dari anggota itu akan diproses dalam organisasi IPIT itu sampai mereka bisa mengeluarkan misalnya kayak program kegiatan. Nah, prosesnya itu namanya throughput yang kalau mau dilihat itu poin nomor 5. Kenapa? Apa yang kebalik? Halo? Oke, saya lanjutin. Halo? Yang kebalik apa ya?